Fabio ini menurut gue salah satu rider yang deserve buat jadi 5 kali rider champion. Deserve banget dia sejago itu, menurut gue dia sejago itu. Cuma ya apesnya aja motor dia nggak bagus gitu. Halo, selamat datang di episode Wheel to Wheel podcast khusus untuk MotoGP di episode kedua. Dan kali ini gue tetap bertiga dengan Etsa dan juga Derry. Derry dari Crashnet dan Etsa dari Lambe Racing. eh Sebenarnya jujur ya, kita kita eh, selama beberapa minggu ini setelah balapan kemarin terakhir itu tuh bener-bener di Amerika, setelah Amerika kita bener-bener nggak ada berita yang menarik banget, sumpah demi apapun. F1 pun juga mati banget, beritanya nggak ada yang menarik, cuman omongan-omongan dari orang-orang yang XX mod apa XX F1 kayak gitu, ngomongin tentang Max Verstappen, ya kan. Di MotoGP juga bener-bener sepi banget, sepi. Cuman mungkin gue ada beberapa hal yang bisa gue ambil dari beberapa berita. Eh, Mungkin yang pertama, adanya Honda yang tiba-tiba nongol di Sepang untuk ngetes motor 2027-nya dia. Setelah gue baca-baca, ya mereka cuma ngetes doang sih sebenarnya gitu kan. Terutama kayak Alex Espargaro sama Takeki Nakagami ya Ya. gitu. Nah, Hmm. mereka berdua yang ngetes. Nah, kira-kira dari dulu deh, karena dari yang nulis kebetulan. Apa sih yang bisa diambil dari mereka, terus kira-kira rencananya apa untuk 2027 khusus untuk Honda ini dengan regulasi baru? Oke, kalau menurut gue sendiri sih, ini Honda walaupun mereka cuman bilang time cuman ngetes, cuman dari sini udah kelihatan banget bahwa mereka sudah melakukan persiapan awal dengan untuk 2027 dengan sudah menjalankan motor mereka di track dan apa namanya, kalau nggak salah sampai saat ini baru ada dua pabrikan yang kelihatannya udah ngejalanin motor 850 cc mereka buat 2027. Itu KTM bahkan mereka jadi pabrikan pertama yang ngejalanin motor itu tahun lalu di Heres sama Honda. Kalau Honda itu baru mulai-mulai apa? Dia tuh baru mulai ngejalanin tes mereka yang 850 cc itu musim ini. Dan menurut gua sejauh ini gue lihat mereka berdua sih KTM sama Honda pabrikan yang paling siap buat di 2027. Simply karena mereka udah nurunin motor mereka ke track sih. Oke, oke, oke. Eca ada tambahan? Ya, dari sini kelihatan sih keseriusannya Honda buat pergantian regulasi besar-besaran tahun depan gimana. Dengan mereka berani ngeluarin motornya duluan aja tuh berarti udah secara development bisa dibilang lebih di depan lah dan didahulukan dibanding kayaknya buat motor tahun ini kan nggak bisa berbuat banyak ya. Hmm, Maksud gue dalam segi championship. Jadi bagus aja buat udah ngejar tahun depan. oke. Dan dengar-dengar bukan cuman Honda tapi KTM juga KTM. udah siap. Nah, kalau KTM sendiri gimana nih, Eca? Nah, KTM di Heres test ridernya masih Pedrosa kan ya kalau nggak salah. Hmm, Ya Kalau Pedrosa nggak mah nggak salah usah. tahun lalu itu Paul gak sih yang Paul Espargaro jalanin? ya. Paul Espargaro. Ya, maksud gue sama berarti kayak Honda. Buat tahun ini terlalu single carry sama Pedro Acosta. Kayaknya buat bersaing di atas banget juga susah. Meskipun sebenarnya ada chance. Cuma ngelihat superiority-nya dari Aprilia sekarang, I think ya better fokus langsung ke tahun depan aja. oke, oke. Gimana, Der, untuk KTM? Nah, ini yang menurut gua rada menarik. Gua nggak tahu karena kita kita kan tahu beberapa tahun lalu, bukan beberapa tahun lalu, bahkan tahun lalu itu KTM kan lagi dalam kondisi keuangan yang lagi agak sulit krisis. Sampai akhirnya saham di mereka 75% dibeli sama Bajaj India. Di sini gue juga masih agak bertanya-tanya, ini KTM eh ini KTM sebenarnya masa depannya kalau kata gue bilang aja masih abu-abu di MotoGP. Cuman kok mereka sudah niat banget ngembangin motor 2027.
Gue nggak tahu apakah ini KTM mau negesin ke manajemen Bajaj India bahwa gue mau tetap balapan MotoGP apapun yang terjadi, gue udah siapin motor 2027, atau memang Bajaj Indianya juga ya udah deh, lu lanjut MotoGP di 2027. Kita mesti memahami juga di sini situasi antara KTM dan Bajaj di India ini. Cuman yang menarik tuh itu KTM, walaupun mereka, kalau kata gue ya, situasinya masih agak abu-abu, nggak seterang Honda yang memang dia tuh fully committed di MotoGP. Cuman mereka sudah punya motor jadi buat 2027. Kalau nggak salah, bahkan rumornya itu motor sempat dites juga di tes Sepang sama Mika Kallio kalau nggak salah. Kalau Oke. nggak salah Mika Kallio juga turun tes juga tuh di tes Sepang pakai motor 850 cc. Jadi menurut gue situasi KTM di sini agak menarik juga sih dibanding Honda. Kalau Honda dia udah oke, gue udah siap buat 2027. Kalau KTM ini agak tanda tanya. Apakah ini negesin bahwa oke, apapun yang terjadi gue mau tetap balapan di 2007, atau ini upaya KTM buat ngeyakinin Bajaj bahwa kita bisa loh tampil di MotoGP tahun depan. Kalau gue di situ sih agak lebih kompleks kalau KTM tuh. Menarik, menarik. Kira-kira proyeksinya bakal kayak gimana Honda sama KTM ini di tahun depan bakalan bagus atau mungkin sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya? Hopefully iya sih. Hopefully ya. Ya, Karena semua berharap yang ya bagus sih. tapi memang nggak belum ketahuan juga kalau masih kayak tes sekali dua kali. Terus juga resultsnya benar-benar cuma di keep sama internal. Menurut gue susah buat menerka-nerka, ditambah tim lain kayak Ducati, Aprilia gitu-gitu yang sekarang lagi di atas-atas banget nih. Mereka belum ngasih opini apapun tentang motor yang mereka buat di tahun Hmm, depan gitu kan. Belum ada tes run juga, dan gue yakin juga dua pabrikan itu masih panas-panasnya buat ngejar championship tahun 2026 ini. So ya, menarik gue sih. oke. Dan ada tambahan? Kalau kalau Honda gue lihat ini situasi mereka menarik ya, dengan financial power mereka yang gede. Mereka sih harusnya bisa, dengan kondisi kayak gini mereka sih harusnya bisa jadi manfaatin 2027 itu sebagai kesempatan mereka buat balik ke atas lagi sih di MotoGP, karena kan segala sesuatunya dimulai dari nol. Musim 850 cc, terus apa namanya, perangkat ride head di band kan udah nggak ada lagi tuh perangkat ride head. Terus aero juga disederhanakan juga kan, dibuat lebih ramping. Sama satu lagi yang lebih krusial, ban Michelin diganti sama Pirelli. Itu menurut gue dari semua perubahan yang bakal terjadi tahun depan, kayaknya yang paling masif pengaruhnya itu perubahan dari Michelin ke Pirelli ini deh kalau kata gue. Oke. Jadi I think kayaknya Honda bisa jadi salah satu pemain sih tahun depan. Menarik, menarik, menarik. Kalau ngomongin ban, sebenarnya berlanjut juga, nyambung juga, karena banyak yang bilang juga kan, rumornya ban Michelin ini bikin Aprilia bisa dominasi tahun ini gitu. Nah, kalau menurut lo, apa emang beneran ngaruh nggak sih, atau bakal kayak gimana, Der? Kalau gue lihat kalau gue berkaca dari 3 balapan awal, dua balapan pertama di mana namanya, di Buriram sama di Goyana, dia itu pakai ban dengan ban belakang dengan casing yang lebih keras, dan itu memang Aprilia jago banget tahun kemarin pakai ban yang itu. Cuman pas waktu di kota itu, bannya itu back to normal, balik ke ban yang bakal dipakai di mayoritas musim, dan itu kelihatan Aprilia juga dominan. Jadi tapi menurut gue masih terlalu dini untuk Ya, bilang bahwa eh, apa bahwa Aprilia bakal superior tahun ini. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau misalnya Aprilia kenceng di 3 putaran awal ini karena saat konstruksi ban belakang itu berubah, mereka masih tetap kenceng. Hmm, Kalau kata gue sih. oke, oke. ya benar kata Om Dery, terlalu dini buat judge gimana gimananya. Tapi benar juga kata Dery kalau Aprilia memang ada power lebih lah mengenai ban ini. Itu aja sih. Karena Itu gue aja. benar-benar setuju banget sama
opininya Derry. Oke, oke. Menarik, kita balik lagi ke KTM sama Honda. Ini tuh si tim Tech Tree, ya bosnya gitu, si Gunther Steiner, salah satu yang punya saham juga. Dia mikir-mikir juga gitu. Kalau Honda kan memang ada keinginan untuk kayak nambah tim satelit ya. Iya, nambah Dia lagi. dia pengen nambah buat data lah, istilahnya seperti itu. Nah, Gunther Steiner ini katanya akan digadang-gadang bisa pindah ke Honda gitu dengan catatan ya kalau Iya. KTM nggak memenuhi jaminan tertentu gitu. Apa sih maksudnya jaminan tertentu ini apa sih, Sa? Oh, ini nggak sih kalau nggak salah tuh seingat gue kayak jaminan lah, karena kan pernah ada case kalau nggak salah di Suzuki pernah ada case kayak berasa dianaktirikan gitu-gitulah. Intinya kayak Oh, gitu-gitu nggak mau terjadi aja. Terus kan Tektroa juga kalau tiba-tiba pindah dari KTM ke Honda kan Honda jadi punya 6 motor kan kayak iya, Ducati. Nah iya. di situ sih saingannya karena sekarang Gresini sama VR46 itu juga ribut bukan bukan perkara motor tapi perkara rider sih sebenarnya. Iya. Iya, si Digia bukan Si sih. no no ini si Vermin rebutan Oh, rebutan Vermin, Vermin deh. Vermin Eldegar. Oke, oke, oke. Kalau lu, Der, kira-kira apa sih hal tertentu, jaminan-jaminan tertentu yang diminta sama Gunther Steiner? Balik lagi ke apa yang tadi gue ngomongin di awal. Menurut gue ini lebih kayak ke komitmen KTM di MotoGP deh. Karena apa namanya sebagai tim satelit, Tech Free itu pasti bakal akan sangat bergantung sama apa yang dilakukan KTM di MotoGP. Hmm, Kalau soal pasokan motor dan perlakuan pembalap sih, sejauh ini gue lihat KTM sudah sangat fair, sudah sangat equal ke apa namanya, ke mana namanya, ke Tech Free. Lihat aja coba liverynya, bisa nggak lu bedain? iya, iya, mirip Saking sih, samanya sama-sama itu. Red Bull juga ya. Beda di bawahnya doang anjir. Iya, iya. Anjir. Gue kalau dia dari situ aja tuh KTM tuh ngasih statement bahwa kita memperlakukan keempat motor kita secara equal Hmm, dan itu. Cuman yang jadi masalah ya balik lagi ke kondisi keuangannya KTM. Bisa nggak dia untuk tetap apa namanya, untuk tetap menjalankan pabrikan ini dengan empat motor di MotoGP. Kalau misalnya nanti mereka tiba-tiba cabut dari apa MotoGP kayak Suzuki di 2022, Tech3 ada dalam posisi awkward karena mereka nggak punya pabrikan. hmm, Nggak, kalau menurut gue sih mungkin jaminannya lebih ke arah situ, bukan bukan dukungan teknis atau apa, karena soal dukungan teknis atau apa, Tech itu udah dimanjain banget sama KTM kalau kata gue. hmm, Terus kita beralih ke soal Honda. Kenapa Honda itu menurut gue sekarang dia itu butuh tambahan tim satelit lagi? Iya. Untuk kalau menurut gue ya, salah satu mata uang di MotoGP itu adalah data. Semakin lu punya lebih banyak data, pengembangan motor lu bakal semakin bagus. Itu adalah salah satu kunci dominasi Ducati sekarang. hmm. Ada di suatu titik mereka bahkan sampai kapan ya? 2024 mereka punya 8 motor. Ya, Pramac, VR, Gresini, sama tim pabrikan. Mereka punya 8 motor. Sementara tim-tim yang lain 4, bahkan Yamaha cuma punya 2. iya. Nah, Pabrikan sekarang doang ya mereka, itu ya. iya, di situ udah jelas bahwa salah satu kunci dari kesuksesan Ducati selama ini adalah data mereka yang banyak, terus data itu semua dibuka ke pembalap-pembalap lain, dan itu akan sangat membantu, dan itu akan sangat krusial dalam pengembangan motor. Mungkin Honda akan menginginkan hal yang sama juga. Gue punya duit, gue bisa nurunin 6 motor di grid. Kenapa gue nggak nyari tim satelit? Karena untuk saat ini gue akuin agak deadlock nih posisinya. Kalau misalnya lu mau nambah motor lagi misalnya lu mau bikin tim baru lagi di MotoGP agak susah. Either lu buying the existing, either lu narik tim existing buat jadi tim lu atau gimana. Karena gitu. Dan menurut gue Honda akan sangat terbantu jika dia punya 2 motor lagi. Hmm, Dan ini satu lagi yang penting. Gue nggak tahu sih. Gue harus nanyain ini sama Hiroshi Aoyama kalau misalnya nanti gue cabut ke Mandalika. Cuman menurut gue Honda juga butuh ini.
Honda juga butuh pipeline lagi untuk ini. Honda juga butuh project Idemitsu mereka balik lagi. Soalnya kan untuk tahun ini kan si tim Idemitsu itu kan hilang gara-gara si kursi kedua di LCR itu diisi sama Morera. Oliveira. Ya. Hmm. Nah, tim Idemitsu ini menurut gua akan sangat krusial untuk pengembangan pembalap Honda tim Asia. Biar mereka-mereka ini tahu Ya. bahwa pembalap ini nanti bakal ended up di mana. Kecuali tiba-tiba ada yang plot twist kayak Ai Ogura yang udah lama dikembangin sama Honda tim Asia, tiba-tiba cabut kemana tahu terus sukses di Aprilia. Cuman kan rata-rata pembalap-pembalap Honda tim Asia ini pasti bakal ended up di timnya Idemitsu Honda, Ya. di proyeknya Idemitsu Honda. Jadi menurut gua mungkin salah satu dari motor tambahan Honda ini mungkin akan di branding Idemitsu lagi sih Hmm. kalau kata gue. Dan jujur ini akan jadi kabar bagus untuk Mario mungkin kalau memang dia somehow bisa naik ke MotoGP. Ya mungkin satu-satunya jalan ya dengan si Idemitsu Honda ini. Cuman ya dia harus membuktikan diri dia pangkas dulu sih di Moto2 sebelum naik ke MotoGP. Karena gua nggak mau dia asal naik ke MotoGP terus ended up kayak Somkia Chantra yang cuma setahun di MotoGP. Gue pengen dia tuh punya karir yang agak lebih long lasting kalau memang dia naik ke MotoGP nanti. Oke, oke. Tapi gue sebagai orang awam, gue mau tanya, emang eh, di MotoGP nggak ada regulasi yang membuat kayak supaya lebih balance lagi, apa namanya, kayak dimaksimalkan dalam satu pabrikan itu 6 motor kayak gitu, atau 4 motor gitu. Itu nggak ada ya? Kan Nggak ada. kalau untuk Nggak ada balance sih. kayak gitu kan konsesi doang kan. Ya. Oh berarti Iya, nggak ada regulasi itu. Kalau Nggak nggak ada. misalnya, ada. kalau misalnya regulasi itu diadakan gitu, lu orang yang bakal setuju apa enggak? Nggak, gue Lu nggak berdua setuju nih. lagi. Gue nggak setuju lagi. Kenapa nggak Gue setujunya? setuju sih. Kenapa? Nah, Secara oke menarik nih. secara finansial beda kalau dibandingin F1 kan kayak lu mau bikin tim satelit satelit tanda kutip ya kayak Hmm, Red Bull sama Vicar kan bisa banget dan mereka strukturnya tuh jelas gitu loh. Ini punya siapa, ini bawahannya gimana 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 gitu kan. Sementara buat MotoGP itu susah karena satu finansial kita tau lah MotoGP nggak sekaya F1 industrinya. Maksud gue bisa aja sebenarnya sejak dipegang Liberty ini kelihatan udah mulai naik. Cuma untuk dalam waktu dekat kayaknya belum bisa deh kalau mau dibikin pembatasan gitu-gitu. Karena ketergantungan juga dan interest dari tim-tim lain kayak yang di luar MotoGP itu nggak segede itu kayak misal Suzuki balik lagi itu kan juga kayak wacana-wacana terus siapa tahu BMW mau masuk ya kan hmm. itu juga belum belum kelihatan tuh hilalnya tuh. Jadi gua rasa demi ramenya MotoGP dan memudahkan tim-tim satelit yang duitnya nggak banyak ini kayak Tektroa dan lain-lain, ya gua rasa mau nggak mau sih nerima barang jadi dari tim pabrikan karena itu memudahkan mereka juga. Oke, oke. Lu Der, lu tadi setuju? Kalau menurut gue setuju. Karena ini biar bisa lebih fair aja sih. Karena gue ngelihat banget pas beberapa tahun lalu yang Ducati punya 4 tim satelit dan Yamaha nggak punya tim satelit sama sekali. Itu kelihatan rate pengembangan antara kedua pabrikan ini jomplang. Syukur-syukur. Alhamdulillahnya Pramac mau cabut nih dari Ducati ke Yamaha. Nah, menurut gua untuk kedepannya supaya si pabrikan, misalnya kalau misal kita lihat kayak pabrikan kayak Honda atau Ducati yang dia bisa nih ngambur-ngamburin duit untuk punya motor banyak, eh, mereka nggak punya advantage dalam hal data. Menurut gua memang harus di cap. Menurut gua 6 udah ideal sih. 6 menurut gua udah paling mentok. Lu nggak bisa lebih punya banyak dari 3 tim untuk satu pabrikan. Karena setahu gue untuk saat ini, uh, comment me if I'm wrong ya, kalau nggak salah, si tim satelit ini kalau nggak salah dia dapat subsidi juga sedikit dari pabrikan-pabrikan yang dinaungin sama mereka, misalnya kayak Tekvin sama KTM atau si Hmm. siapa namanya Honda sama LCR. Jadi menurut gue
memang harus ada batasan sih supaya kalau misalnya let's say di regulasi yang baru ini yang dominan ini adalah Honda. Ntar semua tim satelit pindah ke Honda makin 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 lari dia punya data banyak, advantage data banyak, pembalapnya banyak. Jadi menurut gue memang harus dibatasin sih kalau soal itu. Tapi sorry, gue mau motong dikit. Kalau kayak gitu ada rasa serba salah juga nggak sih kayak buat tim misal tim A udah agreement buat kerja sama jangka panjang sama let's say Ducati gitu. Berarti kan kalau dibahas dimaksimalin jadi empat kan ada tim yang nggak kebagian nggak sih? Terus ended up ya udah mau nggak mau deh gue sama Yamaha deh karena nggak ada lagi pilihannya gitu. Terus yang paling murah juga Yamaha kan gitu. Kayak gitu kan ada rasa sulit lagi nggak sih buat tim-tim tertentu? I know itu pasti pasti bakal ada plus minus jadi mungkin itu mungkin salah satu minusnya pasti ada salah satu kalau misalnya memang dibatasi maksimal 6 bukan 4 sih gue bilang 6 karena menurut gue 6 masih masuk akal dan menurut gue itu angka maksimalnya di situ karena pasti bakal ada kayak rasa aku kayak gue dibuang sih sama Ducati Itu loh, kayak iya. gitu atau kok kayaknya gue dibuang sih sama Aprilia untuk ada pasti ada juga kayak dengan pembatasan itu pasti kalau misalnya si satu pabrikan ini udah kelebihan motor dia pasti bakal mikir aduh tim satelit mana yang gue buang nih pasti sih pasti bakal ada proses kayak gitu cuman for the sake of fairness menurut gue itu harus dijalanin sih for the sake of fairness. Oke, oke, menarik, menarik, malah jadi perdebatan sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, Mm-mm. bagus. Emang apa ya gimana ya? Gue kepikiran aja gitu kalau misalnya dibikin ini gimana? Karena kalau konsepsi doang kayaknya em, kadang tuh ngehit, kadang enggak gitu ya kan. Anjir, gue bahasanya pakai bahasa Pokemon TCG lagi salah gue. Iya, iya. Nggak, tapi benar, benar, benar. Maksud gue dengan Iya, dibatasin gitu juga bisa hit, bisa miss juga buat tim tertentu yang kebuang secara bener. nggak sengaja itu kan. Nah, maksud Hit gue and miss dengan konsesi ini kan terkadang hit and miss juga kan. Nah, Ya. maksud gue terkadang dengan hit and miss ini dibarengi dengan sesuatu yang baru juga hit and miss, anggap aja ini 50-50. Ini saling melengkapi hmm. kalau menurut gue gitu. Hmm. Makanya gue Hmm. mempertanyakan itu dan ya menarik sih. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju dan dua-duanya make sense. Dua-duanya make sense yang dimana si Derry setuju dengan untuk fairness-nya. Sedangkan lo juga mikirin kayak ini gimana dengan kontrak ya secara bisnisnya ini nggak bagus jadinya kayak gitu. Oke, Hmm. menarik, 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 menarik. Nah, kita geser ke Moto2 yang dimana David Alonso sama Daniel Ricciardo ternyata bakal naik, udah pasti naik katanya di Rumornya begitu MotoGP iya. 2027. Hmm. Kecepatan atau menurut lo ini pas banget? Sa? Masih terlalu early, gila, masih 3 race. Cuma emang dari segi season mereka di Moto2 tahun ini emang bagus banget. Cuma menurut gue terlalu early buat decide sih. Kalaupun misal mereka ambil keputusan di tengah musim, gua rasa bisa diterima. Cuma kalau ini masih bulan 4, baru bulan ketiga lah di MotoGP istilahnya kan. Baru race ketiga lagi. Baru race ketiga gitu. Kayak Iya, too early sih, too early to judge. Cuma ya gimana lagi polemiknya kan emang lagi banyak yang mau rombak-rombak kan. Sampai ada yang pabrikan yang berantem juga. Menarik. iya lagi. Lo Der? Kalau kata gue sih ya bisa dibilang Holgado sama si David Alonso memang udah mungkin menurut gue mereka udah pantas naik ke MotoGP sih. Cuman gue agak kaget yang si Alonso gimana dia tiba-tiba dirumorin sama tim pabrikan. Hmm, Itu agak wow, berani juga mereka. iya. Ya, Berani juga si Honda ini Honda. untuk Ya. oke gue ini ya berani kalau memang benar si Alonso naik ke tim pabrikan sama Honda gue kayak wah gila berani juga sih nyalinya gede Honda untuk ngeduetin si Alonso sama Quartararo katanya. Iya. Katanya itu udah dan deal, tinggal tunggu aja. Mm-mm. Menarik sih. Kalau Holgado, somehow dari kedua pembalap ini sebenarnya yang menurut gue lebih pantas promosi. Kalau gue harus milih ya antara dua pembalap ini mana yang kayaknya lebih pantas buat promosi lebih dulu. Menurut gue Holgado sih dia udah kelihatan lebih matang daripada Alonso. Alonso oke kencang banget
Cuman dia tuh kadang suka nggak stabil. Kalau Holgado udah dari sejak musim debut dia di Moto2 tahun lalu itu udah bagus banget. Kalau kata gue udah konsisten dan menurut gue itu udah bagus. Cuman yang agak kasihan, yang agak tragis itu si Manu Gonzalez. Hmm. Itu pembalap kan udah secara konsisten dia tarung di depan tahun lalu jadi runner up gelar. Masa kesalip lagi anjir. Kayak ini gak sih kayak Sam Lowe dulu. Aaron Canet Ah kalau iya, kata gue mah. Aaron Canet juga benar benar benar. Saya bolos mah udah balap di MotoGP gak sih sama Aprilia. Iya, tapi kan case-nya kurang lebih mirip pas gua. Harusnya dia bisa Hmm. naik sebelum-sebelumnya, terus di tahun berikutnya dia rajin crash, terus udah naik, turun lagi, crash lagi gitu-gitu kan. Akhirnya kan kebuang Hmm. sendiri kan, gak jelas karir petnya. Iya. Iya, kalau di F1 itu kayak Nick De Vries lah kalau gue bilang kelamaan kelamaan melalang buana pas masuk ke F1 kaget gitu kan. Iya. Hmm. Ya ya mirip mirip mirip. Tapi oh oke. Dan gue setuju sih Holgado kayaknya udah matang karena memang di tahun kedua kan di MotoGP ini di Moto2 ini. Terus Alonso juga sama. iya, maksud gua memang secara quality nggak tahu kenapa Holgado sih mateng ya, secara mental dia mateng. Hmm. Alonso raw pace-nya sih bagus. Cuman ya gue menarik juga ya. Apa gue kepo. Kalau di F1 itu kan ada akademi-akademinya kan per per tim gitu biasanya. Nah, Alonso ini termasuk salah satu akademinya Honda apa gimana sih? Kok sampai Dia tuh sampai mas berani banget dimasukin ke pabrikan gitu sama Honda? sebenarnya justru dia tuh masuk talent poolnya KTM. Hmm, oke. Kalau gue lihat ya untuk perjenjangan pembalap di MotoGP, justru sebenarnya yang paling bagus itu KTM. Karena mereka kan kayak ya banyak tim-tim selain mereka punya si siapa namanya KTM Ajo sama KTM Tekri. Kadang beberapa tim yang terafiliasi sama KTM kayak CF Moto, Aspar atau apa itu juga secara tidak langsung terafiliasi sama KTM. Bener. Beda sama halnya Honda. Kalau Honda itu kan mereka ada tim yang jelasnya itu si Honda tim Asia. Kalau Yamaha punya Blue Dukru, Crew ya. Dukru ya sama Moto2. Terus sama kalau Ducati apa ya? Tapi Ducati nggak ada tim resmi deh. Ya. Tapi emang bener kok, KTM ini emang paling bagus dari grassroots-nya aja deh. Dia udah ada apa KTM Red Bull Red Bull Rookies Cup Reckless itu Red Cup Bull kan. Rookies Cup ya. Itu ya. aja udah kelihatan tuh. Terus naik ke Moto3 mereka ada 2 tim, 3 tim di sana. Naik ke Moto2 juga begitu sama. Jadi emang pengkaderisasinya ini emang paling bagus KTM. Hmm. Kalau gitu, kalau Red Bull Rookies Cup itu sebenarnya memang untuk proyeksinya KTM. Ini gue nggak salah aja. Berarti Veda ada kemungkinan masuk KTM. Ada Ada, nggak kira-kira? tapi kembali lagi ke naungannya Veda. Kan Veda itu kan yang menaungi buat dia bisa compete di Red Bull Rookies Cup itu kan Honda. Dia yang biayain gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi ada kontrak yang harus dibayar lah sama KTM buat Penalti lah ya. nge-hire Veda, iya gitu-gitulah. Itu sempat ada rumornya kok tahun lalu. Oke. Dan menurut lo, kalau misalnya Veda akhirnya naik ke Moto2 tapi masuknya ke KTM, oke nggak? Oh, oke bang, kalau KTM tim utama oke jelas lah. Tapi kembali lagi, Moto2 kan spek series sebenarnya. Kayak lo lihat deh, Rueda juga nggak langsung bagus di Moto2 kan. Sekarang dia Ya. lagi back marker banget di Moto2. Jadi memang Mhm. nggak semudah itu. Meski ya kalau ditanya bagus nggak bagus ya bagus. Karena jaminan buat ke MotoGP-nya kelihatan lebih enak lagi dibanding sama Honda. Lu nungguin ide Mitsunya itu dari tim apa LCR. Terus ya kalau kalau bagus-bagus banget bisa lah ke pabrikan Honda. Cuma kan kansnya nggak segede itu, nggak segede lu bisa ke KTM yang bisa tim A tim B-nya gitulah. Lebih banyak Hmm. opsinya kan. Ya, ya. Lu Der, menurut lu? Gue seini sih sama Veda. Sama si siapa Sama namanya Elsa. Veda, siap Veda. Mantep gue anjir asli dia aja. Sorry, blooper sedikit. Apa? Gue sih setuju sama si Elsa. Kalau misalnya kita lihat secara penjenjangan memang jauh lebih menjanjikan kalau misalnya Veda pindah ke KTM. Bisa bertahan di Honda. Cuman ya itu balik lagi.
Honda mau nggak ngelepas, HRC mau nggak ngelepas, apalagi sekarang gue lihat Veda itu udah di notice tau sama tim, bahkan sama tim pabrikan HRC di MotoGP. Beberapa kali gue lihat dia tuh konten, bisa bikin tweet atau bikin konten soal Veda kayak, oh oke, udah masuk radarnya Honda nih berarti anak ini. Hmm. Udah masuk ini ya, bukan, Honda tuh Honda tim utamanya, bukan kayak LCR atau apa. Dan menurut gue kayaknya kalau memang KTM mau nebus anak ini, kayaknya nggak bakal mudah juga sih. Ya. Dan menurut gue sayang juga sih sama KTM-nya sendiri yang talent pool-nya udah banyak banget. Iya, Bener Menurut sih. gua kalaupun mereka nggak perlu maksa banget buat ambil Veda gitu loh, karena talentnya mereka yang setara Veda tuh banyak. iya. Dan mungkin Veda akan jadi kayak Ai Ogura aja gitu ya kan. Selesaiin kontrak di Honda, udah beres, dia bisa jadi free agent, bisa kemana aja. Dan Ya, mungkin dengan kalau misalnya dia bagus dan konsisten terus sih, tawaran bukan hanya dari KTM kayaknya. Even Iya. Yamaha maupun Ducati mungkin kayak tertarik juga sih. Plot twistnya Ogura tuh need to be studied tadi. Gua jujur aja, gua agak kaget pas waktu tiba-tiba dia mau dipromosiin ke MotoGP, tapi dia nolak. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2023, sampai akhirnya dia cabut dari Honda Tim Asia, dia pindah ke MSI, juara Moto2, naik ke MotoGP-nya sama Aprilia. Itu menurut gue itu plot twist, karena kalau misalnya lu ngelihat proyeksinya Honda Tim Asia, ya udah jelas, udah lempeng sebenarnya, udah tertata, tertata, tiba-tiba ayo Gura enggak, gue mau ngambil jalan yang lain, kayak kaget anjir. ya, Ya, tapi balik lagi ya, maksudnya rata-rata orang Indo itu tuh nggak tahu ya orang Asia Gak lah, enakan terutama sih. orang Asia yang masih tradisional banget, itu tuh mereka akan langsung mengedepankan balas budi. Mm-mm. Jadi mau pindah juga, aduh sungkan gak enak, mereka udah bantuin Iya, kita nih gitu ya, loh, ya. itu itu loh, dikirim itu kayak gitu. jeleknya tuh, jeleknya orang Asia yang masih tradisional banget. Rata-rata kayak gitu. Padahal ke di Eropa pindah paling pindah aja nih gitu ya kan gitu. Ya, asal ada yang mau bayar kontraknya mah aman lah. Bener, itu sama Red Bull juga bisa kok. Iya, semoga ya, semoga ya. Orang dia udah masuk ke apa udah masuk ke apa talent poolnya Red Bull aja. Secara tidak Harusnya sih, langsung. Iya. iya, gue rasa ya, kalau gue rasa yang gue lihat sendiri ya, itu tuh Veda itu sebenarnya udah disiapin, udah siap-siap gitu loh. Maksudnya KTM udah prepare kayak Red Bull dulu deh, aman dikit-dikit gitu ya kan. Setelah Mm-mm, itu mm-mm. deket-deket KTM masuk kan. Tapi susah juga ya kalau misalnya dengan kondisi KTM sekarang sih, Veda pasti akan mikir-mikir juga lah. Mikir-mikir juga. Iya, Iya. dengan kondisi keuangan KTM ya. Cuman kalau KTM bisa stabil dan bagus banget nantinya di MotoGP, terutama ya kelas MotoGP-nya mereka bagus bukan berarti menang terus ya, tapi lebih ke arah kayak stabil dalam keuangannya, secara perusahaan dan segala macamnya, itu akan jadi akan menurut gua Veda akan consider parah untuk bisa masuk ke Hmm. KTM juga. Oke, menarik, menarik, menarik. Hmm. Jadi gini, untuk selanjutnya itu bukan bukan berita sih, ini lebih ke opini kalian aja. eh ini itu sempet kalau nggak salah ada yang salah satu kreator kalau nggak salah, salah satu kreator MotoGP, dia itu bilang dia sempat bandingin PR-nya PR-nya MotoGP sama PR-nya driver-driver F1 itu tuh sangat berbeda jauh. Nah, contoh maksudnya bedanya tuh benar-benar kelihatan banget kalau ini tuh PR train banget, kalau MotoGP enggak gitu kan, benar-benar kayak das-dus aja gitu, as-is aja gitu. Contoh Fabio Quartararo yang ngomong ke media ya, Yamaha nggak ngerti caranya untuk benerin motornya gitu. Itu kan anjing. Itu kalau di F1 sih langsung dipecat Pak, sama kayak Alain Prost waktu Ferrari. Mobilnya kayak truk gitu kan, langsung oke lu dipecat ya. Nah, kira-kira menurut lu setuju nggak sih kalau misalnya rider-rider MotoGP ini butuh pelatihan PR
Atau ya udah biarin aja mereka kayak sekarang gitu. Kalau menurut gua karena gua udah beberapa kali bolak-balik pedok Mandalika juga ya. Kalau menurut gua mereka justru gua malah lebih suka yang kayak gitu sih. Mereka lebih raw, mereka lebih ngasih apa? Ngasih jawaban yang dibutuhin sama jurnalis untuk bikin berita yang bagus daripada lu cuma selalu dapat jawaban normatif, jawaban normatif, jawaban normatif. Jadi ya lu juga nggak bisa, ini juga lu nggak bisa apa? Lu nggak bisa bikin headline yang bagus juga. Kalau kalau gue sih jujur gue lebih suka konsep PR MotoGP daripada F1 yang too polish kalau kata gue. Ya, Untuk sebuah ajang balap, untuk seorang pembalap, menurut gue itu tuh kayak too polish, terlalu dipoles banget kalau kata gue di F1 tuh. Oke, di MotoGP, iya lu kalau misalnya gue nggak tahu sih apa yang terjadi dengan Quartararo dengan Yamaha. Mungkin kayaknya Yamaha juga udah capek ngomong sama Quartararo karena dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Quartararo sudah komplain soal Yamaha ini selama bertahun-tahun dan dengan statement dia yang kemarin, gue rasa memang udah semakin fix bahwa Quartararo nggak bakal stay di Yamaha kalau kata gue. Karena kalau misalnya kayak kayak si Peko sepanjang tahun lalu dia bilang motornya kurang ini, motornya kurang itu. Iya dia ngomong itu ke media. eh dan menurut gue itu lebih raw, lebih jujur, lebih enak aja sih didengarnya daripada kayak lu selalu dapat jawaban yang same old story, boring, bla 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 kayak kadang ini sih. Kadang kalau misalnya ngadepin pembalap yang terlalu normatif kayak Mark Marquez gue itu Mark Marquez mungkin salah satu pembalap yang jawabannya itu mostly aman, terlalu ya, aman malah kalau kata gue. benar-benar. Gue sempet coba ngejorokin dia masuk di Mandalika soal Rossi. Cuma kayak jawabannya, anjir aman banget. Biar tren Buat banget ya. Mandalika. Iya, biar dia dari semua pembalap MotoGP gue akuin untuk masalah PR train, menurut gue Mark Marquez yang paling bagus. Yang lainnya masih pada raw dan itu yang menurut gue lebih menarik. Itu yang menurut gue oke sih dari MotoGP. Lu Ya benar. Gini, ini sebenarnya mungkin rada ini ya, rada sedikit nggak apa-apa. sedikit Opini kontroversial opini ya. pribadi aja. Gini, MotoGP itu sangat indah dengan raw PR-nya itu. Dengan segala cuap-cuapnya itu jadi kayak oh ya udah kayak gini tuh hal normal aja di MotoGP. Sekarang lu bandingin F1 deh. Kalau ada jawaban yang belok dikit aja udah tuh lu digoreng. Udah pasti. Ya, Itu aja, ya. perbandingan aja sedikit. Ya, contohnya kayak Max Verstappen lah. Dia dia belak-belakan terus-terusan ngomong dan segala macam. Akhirnya digoreng sama media terus kan. Karena ya buat media ini uang gitu kan. Iya, dan dulu Marquez pun begitu. Marquez Iya, Rossi iya. itu kayak gitu. Cuma makin ke sini kayak udah makin terbiasa lah media-media MotoGP dengan hot takes-nya, dengan opini-opini yang kayak gitu tuh hal normal loh. Lo nyalahin motor tuh, motor jelek tuh normal loh. Karena memang ya memang begitu yang dikasih sama tim dan mereka juga sering kali admit kalau oh enggak ini salah gue kok, ini emang emang guanya yang lagi bego kok gitu. Itu mereka sering banget Iya, kayak gitu kalau misal lagi sering crash, kayak lagi gitu. ada masalah-masalah, misal raw pace yang nggak nyampe di race gitu-gitu tuh sering banget mereka kayak ya gue nggak nemu nih settingan yang buat diri gue gitu-gitu tuh kayak jadi normal biasa aja. Dan bener kata Derry kalau Marquez ini sekarang udah sangat very well trained. Jadi ya, kayak yang kemarin sama Acosta aja deh kan tiba-tiba demote satu position tuh kan dia bilang kayak ya itu adalah rules-nya begitu jadi ya udah gimana deh itu udah aman banget dibanding lu harus nyala-nyalahin Jawaban paling panitia kan aman aja. itu udah jawaban Hmm. paling aman dan dengan kayak gini menurut gua enak aja sih terus sama satu lagi aksen MotoGP-nya itu kental banget maksud gua Iya. dari semua pembalap MotoGP deh yang bikin khasnya MotoGP adalah aksen pembalapnya sekarang lo lihat F1 pembalap mana, driver mana yang aksennya bener-bener kental banget. Even Alonso pun udah Kimi bagus sih, banget Kimi bahasa masih Inggrisnya. masih Kimi Kimi, Antonelli masih iya. Kimi Ini masih muda, Antonelli paling. masih muda. Coba lo lihat Iya. 5 tahun, 10 tahun lagi, gue yakin Kimi aksen Inggris Italianya banget ya. udah nggak ini. Apalagi dia sekarang udah bolak-balik di Mercedes di Inggris kan. Mm.
udah beda sih. Iya sih, bener sih. Iya kalau kalau gua makanya sempat sempat disindir sama siapa? Pierre Gasly itu. Ada yang medok dikit langsung kayak, oh, lu ngomong kayak rider-rider MotoGP ya ngomongnya gitu. Medoknya ya anjir itu lucu banget ya. Inggrisnya kayak Inggrisnya MotoGP ya gitu. Anjir lucu banget. Tapi memang kalau kita lihat di MotoGP itu kan kayak Rossi waktu dulu ya, Rossi, Marquez, terus Fabio. Fabio sendiri menurut gue masih oke. Walaupun ya tetap ini Peko, pokoknya yang Spanyol, Itali rata-rata AE semuanya dipakai. Medok, 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 mereka Inggrisnya Mendok medok. parah Wow. bener. Bahkan Marco Bezzecchi aja ada istilah itu dia nanya kan ke Marquez kayak, ini ngomong apa nih? Ini Ini bahasanya apa istilahnya nih? apa sih? Iya Iya. diksinya diksinya apa nih? Ini English ini apa ya? Iya Inggrisnya Iya, ini iya. apa ya? Lucu banget anjir. Ya menarik 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 karena menurut gua ya benar sih, MotoGP selalu dengan raw-nya akhirnya mungkin fans-fans MotoGP dan media-media yang difokus di MotoGP mereka udah terbiasa dengan ke belak-belakannya Iya, rider ya. Makanya iya. ketika driver F1 ini benar sih, driver F1 ini akhirnya belak-belakan, terutama kayak Max, terus Lewis sempat Luis. Vettel itu tuh langsung wah anjir mereka kayak kaget gitu loh dan itu langsung jadi headline dan pasti rame banget. Iya bener sih itu yang terjadi. Tapi memang gue penasaran kalau di F1 itu kan ada PR trainingnya gitu ya. Maksudnya tiap tim itu punya PR yang selalu jagain mereka untuk kayak Hmm. nanti lu akan kira-kira akan diwawancara ini lu harus ngomong gini 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 ya gitu kan. Itu sudah diplot ya. Kalau di F1 kan udah diplot mereka. Nah, kalau di MotoGP tuh ada nggak sih kayak gitu atau memang ya udah lu ngomong apa aja terserah lu dah gitu. PR-nya itu selalu ada di setiap kayak pembalap debrief atau apa. Cuman dia lebih kayak ke ngawasin aja sih pembalap ini Benar. ngomong apa. Nggak terlalu ngarahin untuk ngomong apa sih. Kalau yang gue lihat si pembalap masih dibiarin aja ngomong apa. Cuman gue nggak tahu di balik layar mungkin ada lah kayak satu atau dua hal yang nggak bisa diomongin. Misalnya yang nggak bisa dibilang ke media. Cuman most of the time ya si PR ini cuman ngawal pembalap aja, ngawal pembalap dan dia nge-record juga sama untuk mendengar si pembalap ini ngomong apa aja sih. Itu Hmm. aja sebenarnya. Nggak yang kayak diarahin banget. Masa? So kelihatan kok dari jawabannya tuh yang itu kau nggak yang kayak normatif gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya. Tapi emang mereka setiap harinya tuh mereka kayak ada untuk pembalap-pembalap akademi ya kayak yang masih di Moto3 dan di bawahnya, Hmm. mereka tuh sebenarnya ada dikasih kelas sama orang timnya buat PR-nya ini biar lebih ke train aja sih Hmm. biar setidaknya lu nggak kaku aja di depan kamera. Tapi itu yang Iya. paling paling utama tuh saat lu ditanya di wawancara tuh lu kayak nggak bingung aja lu harus jawab apa. Setidaknya Hmm, lu ketika ditanya masih bisa jawab, masih bisa menjelaskan gitu. Beda banget sama F1 yang kelihatan banget sih diarahinnya kalau lu ini ya jawabnya tolong lu hindari kata-kata ini ya ngomong-ngomong ini ya gitu-gitu. hmm, 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 hmm. Karena mungkin kalau di F1 itu kan ya sejak dipegang sama orang Timur Tengah itu kan eh, diatur ya omongannya ya kayak Hmm. Hmm. harus Hmm. bahkan kalau misalnya ngomong ngomong sesuatu yang anggapnya misu-misu lah gitu itu langsung didenda. Nah kalau di Iya. MotoGP ada nggak sih dendanya kayak gitu-gitu ngomong kayak fuck this fuck that kayak gitu-gitu di ini nggak sih dikontrol juga nggak sih sama FIM? Enggak kayaknya. Enggak. Enggak ya. Ya itu contoh yang Marquez nge-fuck-in adeknya aja dijadiin konten malah jadi bercandaan kan. Iya Memang mereka benar lagi. sesantai itu sih. Tapi Iya. maksud gue selama belum banyak yang kayak bener-bener sampai setensinya kayak Rossi Marquez menurut gue masih fine-fine aja. Oke, oke. Karena memang kalau masalah ngomong masalah PR ini kan yang waktu itu paling terkenal adalah yang paling bermasalah ya Jorge Martin sama Aprilia kan. Itu itu Hmm. itu itu jatuhnya bukan belak-belakan sih, itu emang nge-hate aja itu, hate speech aja sih Martin kayaknya sama Aprilia. Sampai akhirnya PR disaster sih. Gitu. iya itu kacau sih. Itu PR disaster banget, bukan bukan kesalahan ini, tapi emang pure dia nge-hate aja udah. Emang gak demen aja dia. Menarik, menarik, menarik. Apa ya? Nggak ada lagi berita-berita. Well,
em, kita langsung main aja, main games. Kita main games, tapi games ini adalah games prediksi. Seperti biasa, seperti kayak episode lalu, winner or loser. Tapi ini bukan winner or loser, tapi lebih ke arah kayak kalian kasih opini aja. Gue sebut nama, kalian kasih opini aja. Dengan rumor-rumor perpindahan ataupun bursa transfer yang akan terjadi di tahun 2027 nanti. Seperti itu. Paling, jadi gue sebut nama, nanti kalian satu-satu untuk ngasih opini masing-masing ya, kira-kira. Oke, yang pertama Peko Banaya ke Aprilia. Ini rumornya, kira-kira dari kalian si Peko ini akan impactful banget untuk Aprilia. Terus kira-kira akan jadi winner or loser nantinya di tahun depan. Etsa dulu. Peko, dia kan masalahnya sama Ducati sebenarnya kan dari tahun lalu udah banyak banget ya ininya itunya. Banyak banget kan problemnya kan. Menurut gue pindahan dengan pindahnya ke Aprilia ini cukup reasonable lah karena di Ducati udah dibayang-bayangin Marquez mulu, terus ada ribut-ribut juga di internal. Menurut gue dengan pindahnya Bagnaia ini dia bisa apa ya resurrection lah karirnya dia. Hopefully dengan dominannya Aprilia di tahun ini dan mungkin tahun depan em, bisa lah dia kembali ke papan atas secara konsisten lah. Gue masih percaya kalau Peko ini pembalap yang bagus banget kok. Cuma tetap akan sangat di head to head kan dengan Bezeki sih. Gak semudah itu mengalahkan Bezeki, apalagi dengan pengalamannya Bezeki di Aprilia lebih dulu. Ada semacam head startnya gitu lah buat Bezeki. Ya, iya, iya. Dan memang Peko Banaya butuh chemistry lagi lah ya, bangun lagi ya, kayaknya. Ya, Der, Kalau kata gue, Peko Bagnaia ke mana Aprilia. Gue mungkin hal pertama yang mau gue sorotin tuh rumornya kontrak 4 tahun. Gila anjir itu lama banget. Itu jatuhnya tuh 2 periode kontrak MotoGP. Soalnya rata-rata kan pembalap kan di kontrak 2 tahun 2 tahun. Ini langsung dijedorin di 4 tahun. Cuman kalau boleh kenapa? jujur, gue masih agak mempertanyakan sama daya saing Aprilia tahun depan. Gue takutnya dia terlalu fokus ngembangin motor ini karena Heeh. oke, ini adalah kesempatan tahun ini gue menangin gelar. Takutnya dia tahun depan agak ketinggalan karena takutnya fokusnya Aprilia ke tahun ini. Cuman setelah gue lihat baca-baca juga mereka mereka juga sudah memulai pengembangan motor 850 cc mereka kok. Cuman untuk prioritas utamanya masih tetap yang tahun ini sih. Kalau kata gua, move ini akan sangat bagus di long run sih. Mungkin kalau misalnya gua nggak bisa expect dia bisa langsung kayak fighting for podium atau win sih ya di Aprilia tahun depan karena satu gue juga masih belum tahu bakal sebagus apa paket Aprilia tahun depan dan kalaupun paket Aprilia sebagus itu dia juga masih harus ngadepin Marco Bezzecchi yang udah ngelotok banget di dalam tim. yang udah Cuman gue nikah. percaya kepindahan ini bakal sangat bagus secara long run sih. Lo harus ngelihat ke depannya, lo nggak bisa ngelihat di tahun 2027-nya aja. Oke, menarik, menarik, menarik. Karena memang ya plus minus lah ya. So, menurut kalian winner or loser untuk di tahun depan Peko Banaya ke Aprilia? Winner. Winner, Winner. winner juga. Oh, menarik. Oke, yang kedua, gue punya nama Fabio Quartararo ke Honda. Kira-kira dia bakal gimana? Impactful kah? Winner or loser kah? Dari dulu. Well, kalau misalnya gue bilang tahun depan Fabio Quartararo juara dunia sama Honda gimana? Wah, pecah sih, pecah sih, pecah sih. Gak tahu, Nyampe, nggak, ya gue nyampe tahu sih. sih, ini super hot take, cuman nggak tahu kenapa gue percaya diri, gue nggak tahu gue lumayan pede bahwa Honda bisa langsung bisa head start tahun depan kalau kata gue karena mereka sudah punya motor jadi, mereka Ya, sudah melakukan tes sana sini. Kemarin juga sudah melakukan tes, dari tes itu dapat data dan mereka gathering data banyak banget kalau kata gue. Dan itu dengan motor jadi.
Hmm. Udah motor yang udah ngegelinding lah istilahnya. Gue nggak bisa bilang itu adalah spek balap yang akan dipakai di 2027. Cuman kan sering berjalannya waktu, tes gathering data. Di sini menurut gue Honda udah head start. Honda udah punya keunggulan dalam memulai project 2027 mereka dibanding yang lain. Kalau memang benar rumornya Quartararo ke mana namanya? Ke Honda tahun depan Honda. ya. Dan rekan timnya seorang rookie bernama David Alonso. Gue udah tahu sih. Mungkin dia bakalan bagus tahun depan. Mungkin bisa jadi kontender kalau kata gue. Fabio bakal jadi abang-abangan ya. Asli. Nggak tahu. Lo Gue ngerasa sangat percaya diri sama Honda tahun depan. menarik, menarik. Gimana, Sa? Ya, yang jelas dia sudah keluar dari depresinya bersama Yamaha. Udah itu aja udah menang kalau gue untuk Quartararo. Karena eh Fabio ini kan ngerti banget soal motor ya. Kenapanya kan masalahnya kan sama Yamaha sekarang kan Yamaha nggak ngerti harus ngapain kayak mereka udah berusaha ini itu tapi ternyata nggak solve juga sampai si Fabionya pun marah-marah. Ya dengan pindah ke Honda ini dan bener juga itu motor bannya udah muter, udah ngelinding, semacam head start sendiri lah buat Honda. Dengan Fabio yang well ini lagi-lagi hot takes. Fabio ini menurut gue salah satu rider yang deserve buat jadi 5 kali rider champion, deserve banget dia sejago itu menurut gue dia sejago itu cuma ya apesnya aja motor dia nggak bagus gitu. Jadi ya mau gimana lagi? Emang dia harus sudah nyelesain kontrak dan gue yakin dengan segala asbunnya itu kalaupun tiba-tiba Yamaha putus kontrak ya nggak apa-apa juga orang tahun depan kayaknya udah fix ke Honda. Kayaknya udah fix sih. Kayaknya dia bakal udah sebenarnya udah mantep gitu. Makanya dia berani banget ngomongin kayak Yamaha cacat gitu. Iya iya dari sebelum season ini dimulai juga udah berani Ya udah ceplas-ceplos kan udah berani Fabio. banget. Udah dari Oke. 2024 kayaknya. Mm-mm. Nah, mungkin ini terakhir. Ini terakhir. Ya hari ini singkat banget teman-teman karena memang nggak ada berita yang gimana-gimana. Ini terakhir ya, ini terakhir. So, menurut kalian, Marc Marquez mending lanjut atau pensiun aja? Katanya ada rumor udah nambah setahun. Oh, Ya ada rumor sih masih rumor. masih Katanya rumor. nambah Tapi tapi ya cuma oke. setahun, cuma setahun. Oke, tapi opini kalian, menurut kalian, kira-kira Marquez mending lanjut aja 1 tahun itu atau udahlah pensiun aja? Etsa dulu deh. Nambah setahun terus lihat ini motornya kira-kira masih Marquez able nggak sih masih bisa dikonker sama Marquez nggak sih gue yakin Marquez bakal ngelihat ke situ banget sih terus juga kalau misalnya buat tahun depan ternyata Ducati gagal menurut gue ada chance juga buat dia pindah ke pabrikan lain Lanjut ya. dibanding pensiun ya ya sebenarnya dari segi badan emang udah beda sih cuma nggak tahu gue ngelihat Marquez ini orangnya masih ambisius meskipun memang udah nggak segerasak gerusuk dulu banget cuma karena yang ngelihat badannya juga udah mulai hancur kan tapi gue masih ngelihat dia ambisius lah dengan dia buru-buru recovery setelah crash di Mandalika tapi pengen harus bisa ikut balapan di Thailand tuh menurut gue kelihatan kalau ambisi dia ada di situ. Nah, lo Der, menurut lo? Kalau kata gue, Mark, tolong sayangin badan lu. Oke, pensiun. Enggak. Tapi menurut gue, benar kata Elsa, gue juga bakal sangat mendukung kalau misalnya Mark, dia mungkin cuman setahun aja di Ducati tahun depan. Dan menurut gue itu langkah cerdas. Cuman pertanyaan gue, Ducati mau nggak kayak gitu? Ducati mau nggak cuman disinggahin setahun doang sama Mark? Karena dan jika kalau misalnya Mark cuma dapat kontrak 1 tahun di Ducati, itu akan menempatkan dia juga dalam posisi canggung di pasar pembalap. Karena tahun depan rata-rata tim pabrikan itu udah pada penuh, udah pada isi-isi, udah pada mereka pasti rata-rata megang kontrak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, bahkan Bagnaia 4 tahun. Kalau misalnya Mark cuma 1 tahun dan misalnya tahun depan Ducati fuck up, dia mau kemana? It's a big question.
Karena gue yakin tim pabrikan pasti bakal lebih memilih memprioritaskan pembalap yang mau komit dengan kontrak panjang. Hmm. Ya, Dan menurut gue kalau memang dia melakukan hal itu, mungkin dia bakal ini sih, mungkin mungkin dia bakal apa? Mungkin dia bakal pindah ke tim satelit di satu pabrikan yang dominan seperti yang dia lakukan di Gresini tahun 2024 sampai akhirnya dia ngambil kursi pabrikan itu di tahun berikutnya kalau kata gue sih. ya, ya, setuju. Gue ngelihat ada kans buat balik ke Honda malah sih. Kayak jadi setahun Iya. itu kita nggak tahu ntar di Ducati gimana buat tahun depan. Terus tahun depannya lagi bisa aja dia ke Honda. Ngelihat performa rider di LCR sama Honda pabrikan. Tiba-tiba kan bisa aja kan Quartararo Marquez Honda 2028. Wah Menarik itu sih. pecah sih, itu pecah sih. Iya kan? Menarik, Kalau menurut menarik. gue, iya. Dan gue yakin kayaknya memang bener ada urusan yang belum selesai antara Mark Marquez dengan Honda. Dan menurut gue, pilih gue kayaknya dia bakal bakal memilih untuk pensiun di Honda deh. Setelah kemana, gue yakin dia pasti bakal pensiun di Honda. Dia pasti akan lebih memilih pensiun di Honda dan nambah seenggaknya satu gelar lagi. Hmm. Menarik, Sepemikiran. menarik. Jadi, Sepemikiran. so menurut kalian jawabannya adalah stay, Stay. Iya. stay. Kalau Ul- kalau gue boleh beropini, kalau gue sih memilih Marquez mending pensiun aja. Tapi gue setuju dia balik ke Honda as a test driver di situ, test rider. Test rider. Contoh ya untuk pengembangan ya, pengembangan Honda. Karena ya kita tahu lah, Marquez pada waktu dia akhirnya memilih untuk cabut dari Honda itu kan sebenarnya berat banget kan. Segala macamnya ditinggalin sama dia. Ya walaupun kita tahu motornya emang sebusuk itu, tapi ya namanya istilahnya lu kayak mau kayak ninggalin keluarga pasti berat, berat banget lah ketika lu Hmm. nikah kan. Itu kan Hmm. kayak ada emosional emosi ininya lah, bondingnya lah. Dan menurut gua dengan Dani Pedrosa di KTM, terus kalau nggak salah Stoner masih di Ducati kan untuk jadi pengembangan? Enggak ya, udah enggak ya? Enggak. Enggak. Sekarang tuh katanya megang Michel Piro Ya. sama Oke. Nicolo Bulega baru Hmm. direktur. Nah, maksud gua Mark Marquez ini bisa jadi kayak untuk development timnya juga gitu, bantuin Honda untuk ngedevelop, bantuin mungkin untuk youth-nya kayak gitu-gitu kan dia punya akademi juga kan. Bisa jadi Hmm. nanti digeser ke Honda. Jadi ada kerjasama di situ loh. Secara bisnis mungkin jadi oke. Terus setelah itu Marquez juga punya pengalaman yang luar biasa. Menurut gua akan sangat membantu banget untuk Honda developingnya akan kemana seperti itu sih. Kalau menurut gua sendiri seperti itu. Cuman ya kita tahu driving apa riding stylenya dia gila banget, nggak semua orang bisa cocok sih. Iya. Tapi ya Eh, apapun bisa terjadi. hmm. Gitu. Sadly, ya kalau kata gue, menurut gue Mark Marquez itu bukan seorang test rider yang bagus, Hmm, hmm, sadly. Karena, ya jujur aja, gaya balap dia itu one in a million. Dia pasti punya kebutuhan motor yang sangat spesifik. hmm. Dan kebutuhan motor yang sangat spesifik itu belum tentu bisa bekerja dengan pembalap lain. Iya. Kalau kata gue di situ. Jadi, kalau gue kalau gue sih berpikir kalau memang si Mark pensiun udah dia mending bikin tim aja kalau bikin tim atau ya dia fokus Oh, ngembangin pembalap ya karena kayak ya Rossi. jujur aja iya karena itu MM93 Racing. kembali lagi kalau kata Let's gue go. saat seorang pembalap yang punya gaya balap spesial kayak Marquez disuruh ngembangin motor dia akan mengembangkan motor yang cuma bisa bagus buat dirinya aja Hmm, kayaknya motor itu cuma bisa dipakai sama dia aja. Pembalap-pembalap yang lain ya gue nggak tahu karena iya makanya rata-rata pembalap-pembalap tes itu rata-rata yang punya profil berkendaranya itu cenderung halus, terukur, netral kayak Andrea Dovizioso dan Pedrosa itu kan smooth banget tuh gaya balapnya. hmm, Terus sama yang kayak iya udah mereka sensitif sama motor terus gaya balapnya netral terus bisa apa namanya input teknisnya juga bagus. Jadi hasil akhirnya adalah sebuah motor netral yang hmm, bisa yang bisa dipakai sama banyak pembalap dengan berbagai banyak gaya balap. hmm.
Kalau kata Ya, gue di situ sih. benar-benar. Menurut gue, ya gue tahu kayaknya pembalap yang kayaknya pembalap pembalap bagus itu nggak cocok jadi test rider kecuali beberapa aja yang memang terkenal bagus banget, bisa yang terkenal bagus atau halus atau nggak agresif kayak dari Pedrosa kayak gitu lah. Kalau Mungkin kata Yuan gue sih, Sargo kali ya yang cocok ya. Yuan Sargo Zarko lebih, iya, iya, lebih all rounder kan. Zarko iya, sama mungkin Vinales kalau kata gue. Finalis ya. Baru selesai operasi dia. Iya, iya, iya. Hmm, Iya sih, kayaknya menarik kalau misalnya Marquez bikin tim juga, terus tapi pabrikannya Honda gitu ya kan. iya, pasti Dengan bakal Marquez ngomong deh. Akademinya mereka kan. Wah, itu Iya, menarik sih. mesin kuiles. Iya. Wah, menarik sih. Ini ya ketemu lagi VR46 sama MM93. Iya. Tapi dalam bentuk tim. Ya kita tahu banyak juga kan rider-rider Moto2 yang memang didikannya Marquez kan. Enggak, sejauh ini Marquez baru mulai banget dan Ya maksudnya yang ada beberapa kan. ada beberapa sih, cuman yang benar-benar masuk ke dalam manajemennya dia tuh baru si Maxim Quiles. Jelas. Iya, Quiles. Ih, seru sih. Menarik Asli ya. sih. Iya, menarik sih. Sebenarnya itu jadi bisnis sih, menarik ya Marquez ya. Maksudnya nggak jauh-jauh Hmm. juga dari MotoGP gitu. Terus Alex Marquez dibuat kayak ini abang-abangannya ya gitu. Masuk ke timnya juga gitu kan. Aduh, Marquez family ntar. Hmm, menarik, menarik. Oke, untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Memang singkat karena memang nggak terlalu banyak berita untuk hari ini. So buat kalian kalau kalian suka sama video ini bisa like, kalau nggak suka bisa dislike. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian berkenan dan jangan lupa nyalain notifikasinya ataupun loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau misalnya gua ada upload-upload podcast ataupun apapun itu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.